Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Terima kasih buat Bapak Ibu Guru yang terus memantau channel ini. Nah, informasi yang akan saya sharing kali ini yaitu berkaitan dengan adanya peningkatan insentif bagi guru dan pencairan tunjangan profesi guru untuk yang tahun 2026. Ya, meskipun mungkin Bapak Ibu Guru akan bertanya bahwa yang triwulan ketiga, triwulan keempat, atau tambahan 100% TPG dalam THR dan gaji ke-13 saja belum tersalurkan, tetapi kenapa harus sudah membahas terkait dengan TPG tahun 2026? Nah, mungkin Bapak Ibu Guru menganggap ini tidak begitu penting ya, karena yang triwulan ketiga, triwulan keempat, dan lain sebagainya belum diselesaikan. Tetapi yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa guru-guru di Indonesia itu bukan hanya cuma Bapak Ibu guru saja. Yang lainnya itu sudah selesai triwulan ketiganya, sudah selesai triwulan keempatnya, sehingga mereka mengharapkan informasi yang terkait dengan rencana tahun depan. Nah, tapi sebelum saya membahas lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada Bapak Ibu guru bahwa bagi Bapak Ibu guru yang ingin mendownload e-book ya, contohnya ini, tentu masih banyak lagi. Bapak Ibu guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video ini. Nah, Bapak Ibu guru kalau sudah mendownloadnya, diharapkan untuk menyimpan linknya karena update-update terkait dengan buku guru maupun buku siswa mulai dari SD sampai SMA maupun yang sederajat ya, termasuk madrasah, kemudian buku-buku PAUD, cerita dongeng, dan modul PPG dan lain sebagainya, itu akan terus diupdate oleh tim ya. Jadi Bapak Ibu guru bisa mendownloadnya dan menyimpan linknya, karena nanti sewaktu-waktu Bapak Ibu guru bisa cek lagi, nanti setiap dicek nanti ada updateannya. Nah, oke Bapak Ibu guru, jadi informasi pertama dulu bahwa ada dua kabar baik yang akan saya sharing kepada Bapak Ibu guru terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi yang pertama itu adanya kenaikan insentif guru non-ASN, non-sertifikasi mulai tahun 2026. Nah, ini juga penting. Kenapa demikian? Karena non-ASN yang belum tersertifikasi itu juga bagian dari kita ya. Mereka juga berjuang untuk mendapatkan kesejahteraan, tugas dan kewajibannya itu sama ya, tetapi mereka belum beruntung saja, sehingga perlu selalu mendapatkan apresiasi dari pemerintah agar mereka memiliki semangat untuk ya memberikan ilmu-ilmu mereka kepada siswa-siswanya. Kemudian yang tidak kalah penting itu adalah pencairan tunjangan profesi guru nanti di tahun 2026 yang secara teknis sudah disetujui akan dilakukan tiap bulan. Jadi apa yang Bapak Ibu guru harapkan selama ini bahwa pencairan tunjangan sertifikasi guru itu tidak lagi dilakukan per triwulan, tetapi seharusnya tiap bulan, maka sudah akan terwujud di tahun 2026. Jadi Bapak Ibu guru itu nanti dalam waktu dekat harus diminta oleh Mendikdasmen maupun Info GTK untuk mengupdate data-datanya, karena proses validasinya itu akan dilakukan lebih awal, sehingga Bapak Ibu guru sudah akan bisa menikmatinya ya mungkin di bulan Februari, tapi bukan bulan Januari Bapak Ibu guru ya. Jadi Desember dan Januari itu adalah proses verifikasi untuk mengupdate data-data Bapak Ibu guru. Jadi pastikan bagi guru-guru yang sudah menerima tunjangan triwulan ketiga, triwulan keempatnya, agar segera mempersiapkan data-data, karena nanti surat edarannya sudah akan nanti disiapkan dan Bapak Ibu guru sudah harus segera mengupdate datanya, karena data tersebut ditunggu maksimal akhir Januari ya 2026. Nah, ini untuk insentif guru non-ASN yang belum bersertifikasi. Jadi di tahun 2025 itu guru-guru ini yang non-ASN belum sertifikasi itu mendapatkan anggaran sebesar 2,1 juta ya, yang dirapel selama 7 bulan tersebut ya. Bukan selama 7 bulan mereka menerima 2,1 juta. Jadi teman-teman guru ini itu mendapatkan 300.000 rupiah per bulan. Nah, kemudian itu dirapel selama 7 bulan sehingga totalnya itu mendapatkan 2,1 juta. Nah, kemudian
nanti di tahun 2026 itu akan naik menjadi 400.000 per bulan. Nah, sebenarnya ini itu sudah dirapatkan ya dengan anggota DPR ya. Hanya saja pada akhirnya yang diloloskan itu hanya 400.000, karena waktu itu yang diperjuangkan adalah setidaknya guru-guru ini yang non ASN belum sertifikasi itu minimal itu adalah sesuai dengan upah minimum di daerahnya masing-masing. Tetapi ternyata yang terrealisasi adalah hanya sementara itu adalah 400.000. Tapi saya yakin bahwa Mendikdasmen, kementerian itu tetap akan berjuang untuk kesejahteraan Bapak Ibu guru sendiri. Nah, lebih bagusnya lagi bahwa insentif ini itu langsung ditransfer ke rekening Bapak Ibu guru, jadi tanpa melalui perantara dan lain-lain, sehingga tidak ada pemotongan dan lain-lainnya. Nah, ini merupakan hasil kesepakatan antara Mendikdasmen ya dengan Komisi 10 DPR RI dalam beberapa waktu yang lalu melalui rapat dengan anggota DPR RI. Nah, untuk informasi pencairan tunjangan profesi guru yang dibayarkan tiap bulan mulai tahun 2026 itu menyebutkan bahwa nanti apa yang Bapak Ibu rencanakan, yang Bapak Ibu inginkan bahwa TPG akan ditransfer tiap bulan itu sudah akan secara teknis itu sudah disetujui di tahun 2026. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di bawah guru-guru di bawah naungan Kementerian Agama ya, mereka itu sudah mendapatkan itu sudah lama ya. Nah, sehingga mungkin selama ini itu permasalahannya itu ada pada BPJS gitu ya. Saya tidak membahas BPJS, kenapa yang BPJS itu dipotong di gaji dan juga di tunjangan. Nanti kita akan bahas pada video berikutnya ya. Kemudian ini juga berlaku untuk guru yang ASN maupun yang non ASN, tentu yang sudah bersertifikasi ya. Jadi teman-teman guru yang selama ini menerima tunjangan profesi guru per triwulan, baik ASN maupun non ASN, nanti di tahun 2026 tinggal beberapa bulan lagi Bapak Ibu guru kita akan menerima tunjangan profesi guru itu per bulan. Nah, kemudian saat ini itu sedang disiapkan secara teknis ya oleh Kemendikdasmen dan Info GTK bagaimana mekanisme pencairannya, bagaimana dengan hubungannya dengan BPJS dan lain sebagainya, itu sudah disiapkan. Nah, proses validasi tahap 1 itu mulai awal Februari tahun 2026. Nah, berdasarkan informasi yang saya dengar bahwa verifikasi itu atau pengupdatean data itu hanya cukup 1 kali dalam 1 tahun Bapak Ibu guru. Nah, kalau ini benar, berarti Bapak Ibu guru itu tidak perlu harus capek-capek setiap 3 bulan sekali harus update ya. Dan tidak perlu harus menunggu kode 02, kode 16, kode 07, kode 08. Nggak seperti itu. Jadi, Bapak Ibu hanya cuma cukup sekali verifikasi, update data sekali, dan itu berlangsung selama 1 tahun. Jadi, proses verifikasinya itu ya Januari Februari ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu guru diminta kesiapannya untuk segera mengupdate data-datanya. Nah, ini hal teknis yang harus Bapak Ibu guru siapkan. Jadi Dapodik di semester genap di tahun 2025-2026 itu harus selesai di akhir Januari 2026. Kemudian ada perubahan beban kerja guru yang harus difinalkan awal Januari di tahun 2026. Sama update Dapodik ya, agar segera setelah pembagian tugas selesai. Jadi untuk sekolah, terutama kepala sekolah itu harus memperhatikan hal ini. Kemudian di Januari tahun 2026 kemungkinan belum ada pencairan ya Bapak Ibu guru ya. Apakah nanti dirapel di bulan Februari? Saya kira iya ya. Biasanya seperti itu. Kalau kita melihat yang di Kementerian Agama maupun yang kayak seperti dosen itu, mereka biasanya dirapel semacam itu. Nah, selanjutnya itu adalah rencana pendidikan ke depan. Jadi Bapak Ibu guru juga harus mempersiapkan ini ya, bahwa mulai nanti tahun 2027 bahasa Inggris itu sudah wajib untuk kelas 3 ya, mulai dari kelas 3 SD. Nah, sehingga Pak Mendikdasmen itu akan melakukan banyak pelatihan terkait dengan bahasa Inggris untuk guru mulai tahun 2026. Dan ini merupakan bagian dari peningkatan kualitas tenaga kependidikan. Oke. Saya kira cukup sekian Bapak Ibu guru, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.